Halo, perkenalkan saya Amalia Nirmala Putri dari mahasiswa KKN Undip Tim 2 periode 2021. Nah, di sini saya akan memberikan dua informasi menarik nih. Yang pertama mengenai segmentation, targeting, and positioning, dan yang kedua ada strategi pemasaran dan mix 4P dalam penjualan produk. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari diterapkannya segmentation, targeting, dan positioning itu sendiri? Jadi, tujuan pokok strategi segmentasi, targeting, dan positioning adalah memposisikan suatu merek dalam benak konsumen dengan sedemikian rupa, sehingga merek tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang berkesinambungan. Nah, sebuah produk akan memiliki keunggulan kompetitif jika produk tersebut menawarkan atribut yang determinan. Nah, atribut determinan itu atribut yang penting dan dinilai unik oleh para pelanggan. Nah, yang pertama ada segmentation. Jadi apa itu segmentation? Segmentation adalah tindakan mengklasifikasikan pasar ke dalam kelompok-kelompok dengan berbagai kategori, sehingga kondisi tersebut memungkinkan kebutuhan produk yang berbeda atau kombinasi pemasaran yang terpisah. Nah, di sini ada dua perspektif segmen pasar, yaitu yang pertama perspektif permintaan, mendefinisikan segmen pasar atas dasar manfaat dan atau solusi atas masalah. Yang kedua perspektif penawaran, mendefinisikan pasar berdasarkan tipe produk yang dihasilkan. Perspektif ini secara eksplisit mempertimbangkan proses pemanufakturan, struktur biaya, ketersediaan bahan mentah, teknologi, strategi pemasaran dan distribusi, lingkup geografis, biaya masuk dan biaya keluar dari industri yang bersangkutan. Nah, ada dua cara untuk melakukan segmentasi pasar. Yang pertama, memulai dengan karakteristik pelanggan yang mudah diidentifikasi dan mengamati apakah kelompok pelanggan yang ada memang benar-benar memiliki pola kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola kebutuhan, kemudian mencari karakteristik pembeda yang memungkinkan identifikasi secara mudah. Nah, yang kedua ada targeting. Jadi targeting merupakan suatu tindakan menilai ketertarikan dan minat dari berbagai segmen pasar. Kemudian, menentukan segmen pasar mana yang akan Anda jadikan sebagai target pasar. Nah, dalam proses penentuan target pasar itu melibatkan dua langkah. Yang pertama, menentukan berapa banyak segmen yang harus dimasuki, dan yang kedua, menentukan segmen mana yang potensial. Nah, yang terakhir ada positioning. Positioning atau penempatan produk yang merupakan upaya untuk menempatkan posisi produk dalam menghadapi persaingan. Ada 3 langkah positioning. Yang pertama, memilih konsep positioning dengan menentukan apa yang penting bagi pasar sasaran. Yang kedua, merancang dimensi atau fitur yang paling efektif dalam mengkomunikasikan posisi. Suatu posisi dapat dikomunikasikan dengan nama merek, slogan, penampilan, atau fitur produk lainnya. Yang ketiga, mengkoordinasikan komponen bauran pemasaran untuk menyampaikan pesan yang konsisten. Nah, kita masuk ke materi yang kedua mengenai strategi pemasaran dan mix 4P dalam penjualan produk. Jadi, strategi pemasaran merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan dengan melakukan pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen melalui pertukaran barang atau jasa. Strategi pemasaran digunakan oleh perusahaan agar mampu menentukan sasaran penjualan, segmentasi pasar, dan positioning secara tepat, guna mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, ada 5 elemen dalam strategi pemasaran, yaitu yang pertama, pemilihan pasar yang akan dilayani. Yang kedua, perencanaan produk yang meliputi produk spesifik yang akan dijual, pembentukan lini produk, dan desain produk. Kemudian yang ketiga ada penetapan harga, yaitu menentukan harga yang dapat mencerminkan nilai-nilai kualitatif dari produk. Yang keempat ada sistem distribusi, yaitu saluran perdagangan grosir dan eceran yang dilalui produk. Dan yang terakhir ada pemasaran atau promosi yang meliputi periklanan dan lain-lain. Nah, kita masuk di strategi marketing mix 4P. Yang pertama ada produk. Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian dan kemudian dibeli, dipergunakan atau dikonsumsi dan dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Nah, di sini ada 4 daur hidup produk yang terdiri dari pengenalan produk, pertumbuhan produk, kejenuhan produk, dan penurunan produk. Masuk ke 4P yang kedua yang merupakan price